Pejuang dua garis siapa yang nggak kenal Arfi sama Jess? Hai. Gen Z Surabaya itu pasti kenal kalian loh. Iya. Tahu nggak? Malu. Mereka content creator, rame banget di TikTok dan di Instagram juga ya. Terus I just found out kalau mereka ini lagi hamil. Sebelum kabar gembira ini tiba, ya kan, ternyata kalian ini melalui sebuah proses keguguran yang ternyata juga tidak menyenangkan dan bikin sedih banget gitu. Benar. Ya. Tapi sebelum kita naik-naik tentang itu, boleh dong diceritain, kalian itu pacaran dari SMP? Kita pacaran SMP. SMP, oke. Kita pacaran dari SMP, tapi kenalnya dari SD. Iya. Jadi aku sama Jesse ini teman SD sih, Ci. Lebih Teman tepatnya. SD ya, gitu loh, Gen Z. Tips untuk kalian, iya kan? Reserve dulu pasangan dari SD. Jauh ya. Jadi kalau Pacaran? di total udah berapa? Pacarannya 10 tahun. 10 tahun nikah. Nikah 2 tahun. Nikah 2 tahun. Berarti sekarang kita sama-sama sekitar hampir 13 tahun. Iya, benar. Wah, oke. Berarti udah separuh dari usia kalian nggak sih Iya, kalian bersama ya? betul. Oke. Tapi nikah 2 tahun ya? 2 tahun. 2025 ini tahun ketiga betul ya? Jalan ketiga. Jalan Iya, ketiga. dari 2022. Oh, oke. Nah, after nikah itu sempat kepikiran nunda atau sebenarnya pengen langsung punya baby? Siapa yang jelasin kamu apa aku doang? Kamu deh. Oke, jadi awal-awal itu, C, ini bukan ajakan atau apapun ya. Ya, ini kan Kita prinsip. mempunyai beberapa pertimbangan. Ya. Jadi awal-awal kita married itu kita memang pinginnya nunda dulu. Kenapa? Karena pertama faktor paling utamanya adalah kita masih tinggal di apartemen. Ya. Yang mana apartemen itu menurut kita kalau kita punya baby kasihan buat babynya dan mungkin juga repot buat kita dan tetangga-tetangga sebelah kita. Iya. Jadi nanti bisa aja malam-malam kan baby ada nangis, ada apa. Mungkin kita sebagai orang tua biasa aja. Tetapi tetangga kita bisa nangis-nangis bisa mendengar suara baby nangis. Stres Iya. ya? Iya. Ntar ikutan baby blues. Iya. Bener juga. Terus juga ya yang paling penting sih supaya babynya itu kita pinginnya ketika baby lahir itu baby itu nyaman gitu. Dia bisa aktivitas, bisa ngapa-ngapain lebih enak gitu Buat sih. kitanya juga sih, karena kan kalau di apartemen masih harus naik lift, terus turun tangga atau apa. Sedikit lebih repot kalau Oke, gitu. berarti masa nundanya itu sebenarnya diplanningkan berapa lama, guys? 1 tahun ya. Sebenarnya setelah kita punya rumah, kita pengen punya baby, ya kan? Kita waktu itu nikah, kita tinggal di apartemen sambil nabung beli rumah gitu, J. Target kita itu beli rumah itu di 2024 atau 2025 gitu ya. Iya. Tapi ternyata ada rezekinya setahun setelah nikah. Jadi setahun setelah nikah kita beli rumah. Waktu beli rumah kita langsung punya niat lebih gitu. Gimana ya kalau kita segera punya anak gitu. Oke. Ternyata tidak semudah itu untuk mempunyai seorang anak. Jadi kita prosesnya waktu tuh juga kepotong ini, C. Kan ada vaksin HPV. Harusnya kan kebanyakan orang sebelum nikah. Jadi waktu nikah udah siap gitu kan. Karena kalau HPV kan nggak boleh hamil dulu 6 bulan. Kalau hamil harus ngulangi lagi dari awal. Nah, itu karena dulu mungkin kita kurang research ya. Jadi kita vaksinnya waktu habis nikah. Oke. Jadi kita emang ditambah nunda 6 bulan. 6 bulan lagi. Iya, gitu. Oke, jadi selesaiin vaksin dulu, terus mulai memikirkan untuk planning baby gitu Benar, ya. Yang mana seharusnya lebih baik vaksin itu dilakukan sebelum nikah. Iya. Oke. Nah, pas planning baby itu dalam keadaan kalian tuh pernah screening kesuburan nggak sih? Kayaknya belum deh. Waktu itu belum pernah. Oke. Kan ada tuh premarital check up. Kalian nggak ambil ya Nah, pasti ya? nggak. Oke. Jadi pas itu found out hamilnya itu memang udah planning mau punya baby ya? Iya sih. Iya, Cuman kita tidak nyangka secepat itu gitu. Oke. Jadi kayak kita kan baru pindahan rumah itu Januari ternyata Lebaran itu bulan apa ya? Maret akhir Maret itu kita akhir. tahu kalau kita hamil. Itu Wow. sekitar 3 bulan ya. Jadi kayak kita itu senang tapi kok kaget gitu sih. Iya. Jadi kayak senang kaget campur aduk gitu lah perasaannya. Oke, pas itu telat mens dulu ya, Jess? Telat mens dulu. Ada sehari. firasat nggak pas itu hamil? Enggak. Belum. Kayak waktu itu telat mens bener-bener sehari, terus iseng nyoba tes. Lah, positif gitu. Bukan isengnya itu karena kita sebenarnya mau ada kerjasama sama rumah sakit gitu loh, Jay. Oke. Kita mau ada pengecekan sperma. Iya. Tidak Terus- perlu dicek, sudah terbukti. Iya. Ternyata waktu kita mau cek besoknya, hari ini kita
iseng-iseng pingin test pack gitu. Atau waktu test pack positif, kita kaget dong. Oke. Jadi besok ke rumah sakit yang awalnya buat tes sperma aja, tiba-tiba berubah menjadi cek USG kehamilan sekalian. USG Oke, sekalian. gitu. itu test pack pertamanya Jessie atau sebelumnya udah pernah test pack? Pertama. Nah kan, Yang pertama ya itu. Pertama. boleh nggak ngiri? Sekali test pack langsung 2 garis ya? Tapi itu kan maksudnya ya di kehamilan itu kan akhirnya nggak berujung baik juga. Nah, ini. Oke, jadi setelah tahu kita cek di rumah sakit ya, confirm hamil ya. Itu tesnya urin atau langsung USG pas ke rumah sakit itu? Apa ini? Langsung USG, soalnya waktu ditanya aku sebelum datang udah cek urin atau belum, aku jawab udah gitu. Terus akhirnya di USG, oh ya kelihatan kantongnya, cuman masih belum ada janinnya, cuman yolk sac aja. Oke. Nah, terus habis gitu sekalian karena tujuan awalnya adalah pemeriksaan kesuburan, sekalian aku dicek hormon AMH ya, Cik? Iya, betul. Ya, cek hormon AMH. Nah, di situ aku baru ketahuan kalau ternyata aku PCOS. Oke, ketahuan PCOS pada saat sudah hamil ya. Bener. Oke, alright. Dan waktu itu dokter bilang ini keajaiban. Iya. Kalian bisa maksudnya ada sekian banyak, kalian nyoba langsung hamil gitu loh. Jadi. Dari sekian banyak kasus kalian ini beruntung gitu loh, ini terjadi gitu. Oke. Cuman ya waktu itu juga dokternya udah bilang kalau PCOS tuh resikonya lebih banyak kan. Kayak waktu aku cek itu udah 6 weeks. Nah, dokternya khawatir karena belum keluar janinnya. Terus suruh balik lagi 2 weeks. Di situ dicek masih belum ada janinnya. Oke. Tapi waktu itu dokter bilang ini apakah kita masih mau nunggu dulu sampai ada perkembangan atau ya udah kita dijadwalkan untuk Kuret. Jadi kita bilang tunggu gitu. Oke. Ternyata kita pulang dari rumah sakit malamnya Jessie pendarahan. Oke. Jadi kayak ternyata nunggunya cuma semalam aja. I see, oke. Selama USG pertama, udah ada kantong tapi belum ada janin, disuruh nunggu 2 minggu kan? Itu masa penantian itu sebenarnya kalian happy atau ada deg-degan? Karena udah tahu PCOS dan udah tahu kalau mungkin ada resiko kehamilannya, mungkin ada masalah gitu. Kalau kamu? Kalau aku nangkepnya waktu itu kan nggak ada pengalaman aja. Jadi aku juga nggak tahu sebenarnya kosong itu apa gitu. Aku nggak tahu cuman oh ya mungkin belum waktunya gitu aku mikirnya. Jadi aku ngerasa ya masih berjalan normal aja gitu. Kalau aku overthinking banget sih. Oh, oke. Apa intrusive thought yang pada saat itu Jessie? Karena aku udah, maksudnya sebelumnya udah dengar cerita teman aku yang PCOS juga. Terus aku ya baca-baca setelah pulang dari rumah sakit, kayak namanya perempuan pasti baca-baca kan. Penasaran apa sih yang terjadi dalam diriku gitu kan. Terus aku ya baca-baca semakin membuatku insecure. Kayak janin aku bisa berkembang nggak ya? Kayak aku takut, terus baru selama hamil tuh juga baru tahu ada istilah blighted ovum lah, hamil anggur lah, itu aku benar-benar overthinking banget. Oke, jadi masa 2 minggu itu kayak bener-bener nggak nyaman ya Nggak buat nyaman, Jessie ya? kepikiran terus, buka Oke. Google terus gitu. Dan itu lagi puasa. I see. Terus pas pendarahan malam itu ya, langsung kayak oke, we lost the baby, atau sempat masih harus masih ada harapan kayak masih bisa nih. Kita sudah mulai sedih ketika di rumah sakit waktu dokternya bilang kayaknya nggak ada gitu. Oke. Kita sudah mulai sedih. Cuman sedihnya itu kayak gimana ya? Kaget sih ini. Kayak bingung sebenarnya. Kayak bingung. Karena tuh waktunya bener-bener cepet banget, kita tiba-tiba ditahu positif hamil, terus habis itu kita periksa, oh ya beneran hamil, tapi ada PCOS, terus habis itu 2 minggu lagi dibilang kalau itu kemungkinan hamil kosong. Jadi itu kayak ngek. Kayak too much information at the Iya, same time bener. gitu ya. Terlalu Kayak cepat berarti. kita memprosesnya tuh cepet banget gitu. Jadi kayak kita itu mungkin lebih banyak bingungnya daripada sedihnya aja. Cuman sedih kita nangis gitu saat itu. Cuman Jessie mungkin lebih merasakan gitu. Cuman kalau aku lebih kebingung soalnya cepet banget, tiba-tiba dokternya bilang A, tiba-tiba jadi B, tiba-tiba jadi A lagi. Jadi ya serba bingung gitu. Oke. Pas pendarahan itu akhirnya tetap perlu dikuret atau tetap perlu ke rumah sakit atau ya udah janinnya keluar bersama dengan darah itu? Sebenarnya dokter ngawarin beberapa opsi. Pertama ada yang obat ya kalau nggak salah. Itu bisa meluruhkan dinding rahim sama janinnya. Bukan janin ya, apa ya itu, kantung kehamilan. Karena kan belum ada janinnya. Yang kedua itu kuret.
Terus di situ kita berdua memutuskan kayak ya udah kuret aja, takutnya kalau misalnya yang pakai obat itu kayak kemungkinan masih ada yang tertinggal, jadi harus tetap kuret kalau misalnya ada yang ketinggal. Jadi kita yaudah langsung kuret aja. Oke. Gitu. Berapa lama dari pendarahan itu menuju proses kuretase? 2 hari kayaknya. 2 hari deh, cepet banget kok, Ce. Oke. Jadi langsung dijadwalin kuret ya. The worst moment pada saat keguguran itu pada saat pendarahannya, dengar vonis dokter, atau justru setelah itu? Setelah itu. Setelah itu ya. Bener waktu setelah keguguran tuh kayak apa ya, ada perasaan kayak aku nggak pengen ketemu orang, aku pengen sendiri gitu, kayak apa yang terjadi dalam hidupku. Itu aku bener-bener setelahnya itu yang aku ngerasa level terendah dari proses ini dibandingin waktu tahu keguguran dan lain-lainnya itu. Oke. Berapa lama Jessie butuh waktu untuk mencerna, nggak mau ketemu orang? Berapa ya? Ya lumayan lama. Lumayan Ce. lama. Cuman waktu itu momennya kita harus ketemu orang gitu, Ce. Karena lebaran. Iya. Nah, ketemu sama teman-teman, ketemu keluarga segala macam, dan kita tidak menceritakan itu ke siapa-siapa. Oke. Terus pas lebaran ditanyain nggak? Ditanyain. Kapan isinya kan? Oh my god, kemarin aku barusan kuret, terus pas lebaran ketemu saudaraku ada yang hamil deh, posisinya saudaraku ada yang hamil. Terus tiba-tiba menanya, Jessy kapan isi, sambil megang perutku kayak. Tapi mungkin dia niatnya bukan jahat gitu, Ce. Iya, Ya cuman kan? momennya aja. Iya, Kita yang pasti. nggak Tapi itu kan pas. berat banget Betul. untuk kita ya. Karena kan dia nggak tahu kita tuh we just lost a baby. Bener. Gitu kan. Iya. Iya. Dan dia, Oke. mereka pasti kan sebenarnya pengennya ya kita segera punya Bener. itu juga. Iya. Cuman ya momennya nggak pas. Mungkin kalau mereka tahu, mereka nggak mungkin nanya juga. gitu. Iya, benar. Tapi memang tidak menceritakan ke keluarga punya satu alasan khusus atau apa? Kayak kita itu lebih pengen menceritakan ketika sudah happy-nya gitu, Ce. Pengennya. Jadi kayak fase-fase yang susah-susah ya udah kita cerita berdua aja. Gitu. Oke, pada saat lebaran itu berarti masih belum benar-benar sembuh ya? Belum. Oke, support suami apa aja? Yang menurutmu paling so sweet yang dilakukan suamimu pada saat masa-masa itu? Menurutku dia cukup tenang untuk melalui masa itu, karena aku lumayan ini ya, Kacau ya. kacau, dan menurut aku supportnya dia itu dengan dia tenang itu sangat membantu. Kayak pasti aku kayak nangis, kayak kenapa ya, maafin aku ya, karena kan di sini kita tahu yang salah, yang bermasalah kan aku bukan dia gitu kan, jadi kayak aku merasa bersalah gitu, maafin aku ya gitu. Terus dia bilang nggak apa-apa, kita coba sama-sama, kayak kita berdua, kamu nggak sendiri, kayak gitu. Di situ aku kayak bersyukur banget dapat suami kayak dia. Jadi pengen nangis. Iya makanya. Ketenangan suami tuh ternyata soalnya moodnya, energinya nular ya. Benar. Bayangin kalau misalnya punya suami yang menyalahkan, gimana sih kamu udah tahu gini gitu ya, sangat stressful. Oke, ini pesan pertama nih buat Pak Su ya. Jadi kalau istrinya atau kalau kalian itu sedang dalam masa penantian menuju 2 garis, support suami dengan menjadi tenang aja itu sangat berarti. Benar. Gitu ya. Oke, masa-masa sulit dilalui. Lalu pada saat itu udah boleh hamil lagi nggak sih menurut dokter ini? Kayaknya ada jeda ya, Nan? Katanya tuh, tapi bisa langsung, katanya, sebentar. Katanya tuh abis kuret kayak kemungkinan kita tuh jadi lebih subur gitu. Tapi aku nggak tahu itu benar apa enggak ya. Nah, tapi itu menjadi bumerang juga buat aku, karena dokter bilang bisa habis kuret tuh langsung dapat lagi kok, jadi subur, hormonnya tuh jadi kayak membaik gitu. Aku nungguin sampai 3 bulan sih. Padahal selama 3 bulan itu kita sudah lebih sehat dalam pola makan dan pola hidup. Terus aku olahraga juga, terus banyak abis makan itu sehat. ya, dan 3 bulan tuh kayak mana nih kata dokter langsung hamil. Iya. Aku gak hamil, itu malah jadi kayak pressure jadinya kayak aku. Terus aku sampai sempat nyobain pakai OVU test, yang ngecek tiap hari kayak gitu. 1 siklus, 2 siklus kok nggak dapet gitu. Tapi makin apa ya, tertekan di situ. Tertekan ya, karena ada harapan katanya makin subur, kok malah nggak dapet gitu ya. Iya, bener. Oke, sebentar kita kembali sedikit. Diagnosa dokter apa? Apakah PCOS adalah penyebab dari tidak tumbuhnya janin ini atau apa menurut penjelasan dokter? Kemungkinan iya. Iya, PCOS sih. Karena
janinnya tidak berkembang karena antara sel telur sama spermanya itu ada yang nggak baik. Nah, setelah dicek sperma dia baik, sel telur aku yang bermasalah karena kecil-kecil. Oke, jadi kualitas sel telur ini yang Iya. akhirnya membuat kehamilan ini nggak bisa Benar, bertahan ya. iya. Oke, alright. Lalu kehamilan berikutnya itu setelah berapa bulan keguguran? April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 5 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan, Oke. iya 5 5 bulan. bulan. Pertama kali tahu kehamilan yang kedua yang sampai sekarang ini gimana ceritanya? Itu kita lagi liburan. Oh. Lagi liburan. Yang ke Eropa nggak sih? Yang ke UK. UK, Ya, oke, karena betul banyak yang ya. bilang kan, udah jangan stres, liburan jangan aja aja, gitu. Makin pressure ini Gen Z. Berarti kalau menuju 2 garis harus diagendakan liburan. Terus kita karena emang lagi promil, jadi aku jaga-jaga bawa test pack. Sama sambil off-food test tetap kan. Oke. Emang aku jaga bawa test pack cuman 1 waktu itu. Karena ya udahlah gitu kan, udah bulan kelima kan, udah kayak udah ya udahlah gitu kan. Terus aku tahu aku bakal telat mens tuh waktu masih di UK. Jadi aku bawa test pack. Pas H+1 telat pagi-pagi aku cek. Sendirian, dia masih tidur. Aku cek gitu. Terus tuh awalnya ya udah kayak sebelum-sebelumnya kan udah agak trauma ya kalau lihat tes pack. Iya. Jadi waktu tes tuh kayak ya udahlah itu tak tinggal sikat gigi karena itu kan pagi. Terus tak lihat, hah kok samar, ini beneran. Terus tak tungguin, kok makin tebel gitu. Itu aku kayak bingung banget soalnya ada trauma lah dari sebelumnya kan. Takutnya ini nanti gagal lagi atau gimana lagi. Jadi kayak ya udah aku menahan dulu. Terus akhirnya waktu siang aku ngasih tahu dia. Oke. Dia seneng banget. Untungnya kita tahunya waktu mau pulang, C. Jadi Iya. setelah kayaknya Hamin 2 bulan ya. Hamin 2 bulan kita tahu. Setelah kita tahu, aktivitasnya jadi berkurang. Jadi nggak banyak jalan. Iya. Jadi lebih banyak di hotel, pesan makanan online. Iya. Mungkin hari cuma pagi, terus dari siang sampai malam istirahat. I see. Coba kita tahu itu dari hari pertama, bisa-bisa kita sepanjang trip itu Di hotel doang. Iya, rugi ya trip UK-nya ya. Alright, berarti pas itu bikinnya berarti di Indo atau di UK itu? Soalnya di Harusnya di Indo ya. Di Indo Di Indo. ya. Soalnya Oke. tahunya kan di sana gitu. ya, di Indo. Waktu itu I aku see. cek masa suburnya di Indo sih. Di Indo ya, oke. Gimana perasaannya? Arfi ada sedikit ketakutan kayak Jessie di kehamilan kedua ini? Atau kayak fully positif, kamu tuh happy gitu? Kalau aku mungkin karena cowok ya, jadi kan mungkin kalau cewek kan tekanan lebih besar. Soalnya kalau stigma masyarakat kan cewek kalau di umur segini belum punya apa-apa. Kalau cowok kan lebih santai. Kalau aku selalu ngajak sih, jalan-jalan aja, ayo makan, gak usah dipikirin. Kalau aku sih happy banget. Cuman selama proses itu aku tidak stres. Aku lebih ke menenangkan Jessie aja. Oke. Misalkan amit-amit waktu itu belum dapet, ya aku bakal ngajak dia jalan-jalan lagi gitu. Oh. Yang penting happy aja gitu. Oke, menarik karena Arfi ini fokusnya pada Jessie ya. Bukan fokus pada punya anaknya, tapi bagaimana membuat calon ibu ini bahagia. Iya. Wow, menarik. Terima Oke. kasih. Oh, so sweet. Tuh, jadi langkah apa sih selain ngajak liburan yang bikin calon ibu ini nyaman? Kayaknya bapaknya harus bahagia dulu ya. Positif, bahagia. Iya sih. Pokoknya lebih banyak aktivitas aja sih. Maksudnya aktivitas yang melibatkan istri gitu. Jadi Iya. misalkan kayak setelah kita keguguran itu, kita berdua langsung rutin tenis gitu. Ya, kita memulai olahraga bareng yang Oke. Sama-sama kita nggak bisa. sama-sama ya. Oh. Jadi biar bisa barengan Something gitu. new gitu Iya. ya. Oke. Jadi bakal kita Menarik melakukan ya, kegiatan positif yang sama-sama. banget ya. Sambil itu membawa kesehatan buat kita. Iya. Gitu ya. Terus jadi Boleh setiap kita dicoba. ngelakuin itu kita nggak bingung gitu. Kadang-kadang kalau di rumah nggak ngapa-ngapain kan bingung. Ya kan, Makin pikirannya overthinking. kemana-mana. Jadi kalau ada kegiatan ya pikirannya lebih bagus gitu. Tadi Arfi juga bilang nenangin Jessie, kita coba sama-sama. Itu juga dilakukan ya sepanjang masa menunggu ya. Karena aku ngerasa kalau proses, maksudnya hamil tuh ya suami juga ikut hamil gitu. Benar. Dan Bukan soalnya kalau kita di luar negeri sendiri. itu ngomongnya we are expecting. Iya, bukan I am Iya, gitu. benar, Jadi benar. kami lagi hamil, bukan aku hamil gitu ya. Nah itu kesadarannya Arfi punya sejak pacaran, sejak nikah, sejak keguguran, atau kapan kok kamu punya kesadaran untuk ini tuh berdua gitu? Kayaknya itu semenjak hamil pertama itu. Kayaknya. Soalnya
kita ngelihat teman-teman kalau upload story, ternyata teman kita yang sepantaran kita udah punya anak gitu, sudah punya apa, terus kayak kita tahu sebenarnya cewek itu ketika mengandung itu berat gitu loh, maksudnya kegiatan yang dia lakuin yang sebenarnya biasanya ringan, ketika dia ada sesuatu di perutnya itu jadi berat gitu. Makanya sempat lihat konten gitu ada yang suami sampai perutnya kayak semangka gitu sih. Biar ngerasain. Biar ngerasain gimana kalau misalkan kamu itu hamil. Gitu. Ternyata memang susah kan, nggak semudah itu. Jadi seenggaknya cowoknya support lah. Kan cowoknya tidak mengalami apa yang dirasakan cewek. Seenggaknya support aja. Misalkan mau makan apa wes beli, mau apa beli gitu aja sih. Yang pasti harus bikin calon ibu ini happy ya. Iya. Gitu ya. Oke. Nah, Jessie ini rupanya lumayan happy kalau ini ya, makan dan jalan-jalan gitu ya. Berarti mungkin suami-suami di rumah untuk para pejuang 2 garis ini perlu tahu apa sih yang bikin istrinya nyaman dan Bener. happy ya. Mungkin nggak sama kayak Jessie, mungkin ada yang lain-lainnya. Mungkin Bener. ada yang suka dipijitin, ada yang suka apa kan beda-beda. Oke, alright. Jadi setelah tahu positif hamil, langsung ke dokter ya untuk cek sepulang dari UK itu ya. Oke. Terus dokter bilang apa pas itu? Dokter waktu itu bilang karena itu masih 5 weeks. Jadi masih kantong lagi. Oke, agak takut ya melihat kantong doang ini ya. Kan kayak keinget sama yang sebelumnya gitu. Tapi ya dokternya menenangkan kita kayak ya pikirannya positif aja, harus terus berharap ya. Dan balik lagi 2 minggu. Balik lagi 2 minggu, nah di sini sih waktu balik lagi 2 minggu, kan itu apa namanya, yang ditaruh di perut itu apa namanya, USG Protein. Yang USG USG Protein Protein, ya. Nah, aku lagi asing-asing nge-video gini sih, nge-video di ini ya, itu apa layarnya. Ya. Kok nggak ada gitu? Yang bilang nggak ada ini dokternya bilang, oh my kok god. nggak ada? Soalnya kata Jessie habis kencing. Oh, jadi kandung kemihnya tuh kosong Iya, ya. jadi Nggak jelas jadi. Iya. Atau awalnya aku video gini, terus HP ku tak taruh gini. Shock Dan soalnya. ternyata baru tahu juga kalau ternyata rahimku tuh retrofleksi. Oh, rahim retro. Oke. Jadi lebih jauh dari permukaan perut kan. Jadi kalau misalnya nggak ada pipis tuh makin susah. Oke. Terus gimana? Ya udah, Dokternya? kita bingung. Kan? Tunggu gitu. Tapi langsung dicek. Oh ada gitu loh Cek. Lewat transvaginal akhirnya. Oh, oke. Iya. Nah, soalnya dokternya juga nanya, tadi kamu kencing Jess gitu. Jessie bilangnya enggak gitu. Enggak dengar. Jessie bilangnya enggak. Kencing nih kayaknya gitu. Makanya baru dicek lagi akhirnya aman. Oke, itu udah ada detaknya nggak? Ada. Ada deh kayaknya. Ada. Kedua tuh ada. Alright, jadi lega ya kunjungan Lega. dokter ini ya. Oke. Terus setelah itu ada detak, pulang ke rumah, sempet cerita nggak sama keluarga? Happy atau tetap ada kekhawatiran ini? Enggak. Kita belum cerita ya Kita kayaknya. belum cerita. Kita masih kayak Menunggu 3 bulan. Iya. Kita maunya memastikan kalau baby ini benar-benar safe. Dia kita kan ada tes NIPT itu. Kita mau nunggu tes NIPT-nya tuh keluar yang apa sih, maksudnya hasilnya tuh bagus, kita baru berani buat cerita. Oke, NIPT ini berarti dilakukan pada saat usia kandungan berapa, Jess? 10 weeks. Oh, 10 weeks ya. 10 weeks. Berarti udah NIPT, terus baru ngomong sama keluarga juga. Iya, benar, keluarga dan kerabat dekat. Oke, berarti sekarang ini jalan berapa weeks nih kehamilannya? 16 weeks. Ya, 16 week ya, berarti udah lewat 1 trimester. Udah lewat trimester 1. Wow, oke. Udah melewati masa-masa mual. Iya. Masa-masa kelam. Masa-masa 1 kali makan muntah gitu sih, segala iya. macam. I see. Oke, wah, alright. Ini kan berarti udah masa tenang ya, babynya bertumbuh gitu ya. Terus pengen nanya sedikit nih, kira-kira sempet nggak sih melalui masa-masa ngelihat teman, saudara, kakak, siapapun hamil yang di sekeliling Arfi sama Jess, terus merasa sangat malang, merasa sangat sedih, atau perasaan apa yang muncul? Ya, pernah pasti. Kamu pernah nggak? Mungkin lebih kecewa sih ya. Iya. Kecewa. Soalnya kakak kita berdua sama-sama habis nikah 1 bulan hamil. Langsung hamil. Terus sama-sama hamil anak kedua lagi di saat kita Belum. hamil sama Oke. sekali gitu. Jadi Tekanannya di sana ya? sebenarnya ya dari keluarga nggak ada tekanan atau gimana gitu ya. Cuman Cuman dari kita kita sendiri. Terus ditambah lagi ngelihat story teman-teman hamil, Hmm. melahirkan gitu, kayak aku kapan? Ada pasti perasaan kayak gitu cuy. Iya. Apa? Boleh lebih dideskripsikan nggak? Lebih ke sedih, marah, bertanya-tanya sama Tuhan,
merasa mengasihani diri sendiri? Apa Dan? Kalau aku merasa mengasihani diri sendiri sih. Oke. Makanya tadi bertanya aku kapan Iya. gitu ya. Alright. Iya, kalau sedih sih enggak. Maksudnya kayak ya senang lihat teman yang berhasil hamil gitu, happy. Cuman kayak aku kapan kayak gitu. Alright. Terus akhirnya kemarin sempat sharing di sosial media juga tentang peristiwa keguguran itu ya. Ada nggak netizen yang komen negatif atau semuanya support? Kayaknya Gak ada. nggak ada, kayaknya support deh. Hampir semuanya Support support ya. soalnya mungkin selama ini kita tuh kalau di sosial media kita tidak pernah menampilkan apapun yang sedih-sedih. Iya. Oke. Jadi Iya juga ya. ya kan, maksudnya setiap manusia kan ada sisi seneng sama sedihnya. Iya. Cuman kita memilih menampilkan di sosial media. Tetap kita, cuman versi semua yang happy. Oke. Yang sedih kita simpen sendiri. Kenapa kok akhirnya memutuskan untuk di-share? Berarti ini kisah sedih pertama yang Iya. Bener. Karena aku merasa cerita ini patut untuk di-share karena aku yakin banyak wanita di luar sana yang mungkin mengalami hal yang sama kayak aku. Atau pasangan suami istri yang mengalami hal yang sama kayak kita berdua. Jadi harapan kita dari share kesedihan ini adalah untuk memotivasi dan menemani orang-orang di luar sana kayak kamu gak sendiri kok. Karena perasaan itu juga yang aku butuhin waktu aku mengalami hal tersebut kayak Masa ini aku sendirian ya kayak masa aku gini, sendirian sih gitu. Tapi setelah ada waktu aku akhirnya berani cerita ke orang-orang itu kayak mereka bilang ya mereka share kalau ternyata mereka juga PCOS, mereka juga pernah keguguran dan lain-lain. Di situ aku merasa kayak aku ada temennya, kayak kita nggak sendirian gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk membuat postingan tentang keguguran ini adalah motivasi juga dan apa ya? Dan ujung-ujungnya untuk menceritakan kalau kita itu hamil gitu jadi selanjutnya. Jadi tetap ujung-ujungnya untuk men-share kalau kita ada momen bahagianya. Tapi sebelum kita bahagia ini, kita telah melewati step-step lainnya yang sebenarnya juga susah gitu loh. Iya, benar. Dan mungkin karena key message-nya itu adalah membuat orang merasa nggak sendiri. Dan somehow aku ngelihat ceritanya Arfi sama Jess ini kan nggak lama habis gitu posting kalau kalian memang udah hamil, bayinya sehat ya. Kayak ada harapan ya. Iya. Setelah kejadian itu tuh ada harapan ya. Oke, wow, menarik teman-teman ya. Mungkin saya pengen tutup dengan ini nih, masing-masing dari Arfi sama Jess. Kira-kira untuk teman-teman, terutama teman-teman Gen Z ya, yang di luar sana yang sekarang masih nunggu, dengan adanya sosial media ini kan pressure-nya jadi lebih gede Iya. ya. Karena kita bisa akses informasi dari orang-orang di sekeliling kita jadi tahu siapa yang hamil, melahirkan gitu ya. Mungkin pesan Arfi untuk calon ayah di luar sana yang saat ini masih nunggu, support apa yang perlu dilakukan ke istri, sama bagaimana sih caramu protect istri ini dari pressure yang ada mungkin datang dari keluarga, walaupun keluarganya Arfi sama Jess tuh nggak pressure ya, santai ya, tapi mungkin ada pesan dan tips cara protect istri, cara bikin istri bahagia, support dari suami ke istri itu apa untuk teman-teman di luar sana. Dan Jessie mungkin apa yang harus kita lakukan sebagai calon ibu yang pernah mengalami masa kelam keguguran ini, pastinya nggak mudah ya untuk bisa next tetap berjuang, tetap positif sampai akhirnya bisa punya baby yang sehat walaupun punya case infertilitas PCOS itu tadi. Oke, kalau aku nangkepnya kita itu tidak bisa mengkontrol apa yang orang lain ucapkan itu loh, Oke. Kita cuma bisa kontrol apa yang mau masuk ke pikiran kita. Jadi misalkan kan pasti ada kayak teman-teman, kapan sih kamu hamil, kapan sih kamu ini, kapan sih kamu ini. Kita nggak bisa kontrol mereka untuk nggak ngomong itu gitu loh. Kita bisanya satu, jaga jaraknya. Kedua, nggak dengerin omongannya. Ketiga, kita ngobrol yang happy-happy. Yang keempat, kita cari circle yang memang support kita gitu, Oke. Nah, di antara keempat itu kalau sudah komplit semuanya, aku yakin selama proses kehamilan pasti kita akan lebih santai, lebih enjoy juga. Terus yang paling penting, suami menurutku cowok itu lebih santai gitu loh, Pasti yang beban beratnya di cewek. Jadi seenggaknya suami support apapun yang istri pinginin, selama itu positif ya disupport aja. Misalkan lagi pingin A, B, C, D ya ditemenin aja kalau bisa. Kalau mampu juga diwujudin segala macam ya. Gitu. Wow, oke. Malu. Idaman ya sosoknya ya. Mohon maaf yang ini udah taken, bentar lagi jadi papa ya. Bapak-bapak. Iya, oke. Oke, kalau dari aku
pesan buat teman-teman wanita di luar sana yang lagi proses menunggu juga, think positif dan be positif, karena pikiran kita tuh sangat berperan penting pada tubuh kita. Right. Kayak dan tadi nyambung juga sama Arfi ya, pikiran kita tuh dipengaruhi oleh lingkungan, karena lingkungan Arfi bisa kasih positive vibes ke aku, jadi kayak aku serap. Dan selama proses tuh kayak jangan bergelut dalam kesedihan yang terlalu lama karena tuh bikin kita kayak terbelit sendiri sama pikiran kita ya. Benar, dan pikiran juga bisa bikin kita sakit gitu kan. Terus terus termotivasi dan jangan capek buat berusaha. Iya sih. Jangan capek buat berusaha, kayak karena tuh apa aja yang bisa aku lakuin tuh aku lakuin. Bisa aku olahraga seminggu tuh aku bisa 4 kali olahraga. Tapi dalam keadaan tidak tertekan ya. Kita harus enjoy setiap prosesnya itu. Terus apa lagi ada ya? Ya semua sih, dia liatin live TikTok tentang kehamilan. Iya, bener. Gitu. Menurut aku proses menunggu ini jangan sendirian. Kayak kalau bisa kita punya teman untuk sharing. Jadi selama kemarin aku nunggu tuh aku juga maksudnya lihat-lihat video TikTok tentang infertilitas gitu ya, dan gimana cerita perjuangan orang itu menurutku sangat membantu, menguatkan dan kasih kayak pemikiran-pemikiran baru gitu. Dan bahkan sebenarnya juga banyak yang pengalamannya lebih berat daripada kita, dan mereka bisa gitu loh. Dan harusnya kita juga bisa. Oke. Jadi ngedengerin cerita sesama pejuang itu juga menguatkan ya. Benar. Oke. Jadi kalau teman-teman mendengarkan ini bukan kebetulan. Yuk cari komunitas yang positif. Komunitas Menuju 2 Garis selalu welcome untuk teman-teman. Banyak informasi yang teman-teman juga bisa dapetin di sini. Semoga kita semua bisa nyusul papa sama mama Bella ya. Segera 2 Garis di tahun 2025. Amin. Thank you Arfi dan Jess. Very nice to meet you. Saya doain kehamilannya lancar, lahir baby sehat, maminya juga sehat, papanya juga tetap positif dan bahagia. Kita tunggu nanti baby bump fotonya. Oke. Oke. Bye bye. Thank you.